Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, amma ba'd. Pemirsa yang dirahmati Allah, kita masih melanjutkan bagian selanjutnya terkait dengan pendalaman makna dari Alhamdulillahirabbil alamin. Pada bagian ketiga ini kita ingin mencoba menggali tentang makna Rabb, ya, karena selengkapnya dari bacaan hamdalah adalah Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbul alamin diartikan yang mengurus semesta alam, sekalian alam. Kata-kata Rabb di dalam Al-Quran kita bisa menemukan di dalam banyak tempat, ya, yang seringkali juga diartikan Tuhan, ya. Rabbi, Tuhanku. Sebetulnya kata Rabb ini lebih akrab di dalam keseharian kita, dalam pemaknaan bimbingan atau dalam pemaknaan pendidikan. Seperti kata-kata tarbiyah misalnya dalam bahasa sehari-hari itu juga diambil dari asal kata Rabb, tarbiyah, ya. Rabb artinya mendidik, Rabb artinya mengawal, membimbing, ya, Rabb itu. Kemudian kata Rabb juga kita menemukan di dalam doa kita yang diajarkan, doa kepada orang tua. Seperti yang sering kita ungkapkan, Robbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah aku, ya, dan juga kedua orang tuaku sebagaimana mereka telah mengurusku sejak aku kecil. Diartikan mengurus, diartikan mendidik, sebab orang tua terhadap anak itu betul-betul murni dengan tujuan untuk memberi jalan kesuksesan bagi anaknya. Itu dalam pengertian Rabb. Jadi Rabb itu artinya mengurus dengan tujuan yang lebih pada kepentingan yang diurus, bukan kepentingan yang mengurus. Orang tua tidak berharap banyak dan tidak ada yang diharapkan dari orang tua, dari anaknya untuk orang tua. Misalnya ganti rugi dari apa yang telah dia korbankan, atau misalnya hitung-hitungan dari apa yang telah dia habiskan, atau misalnya hal-hal lain yang kemudian berimbas pada keuntungan orang tua. Tapi Rabb lebih kepada bagaimana orang tua dengan jiwa kasih sayangnya menghendaki anaknya, putra-putrinya menjadi anak-anak yang baik. Itu sudah menjadi kebahagiaan luar biasa, dan kebaikan itu tentu adalah bagi anak yang bersangkutan. Itu yang disebut dengan Rabb. Bahkan kita juga melihat bagaimana fitrah Rabb ini pada orang tua kepada anak. Ketika anaknya sakit, ketika sejak bayi anaknya misalnya dia sakit, wah, orang tua itu luar biasa gelisahnya. Bahkan kemudian dia berusaha untuk segera menyembuhkannya dengan membawa ke dokter atau ke rumah sakit. Ini gambaran dari sikap-sikap Rabb yang ada pada manusia, dalam hal ini adalah orang tua terhadap anak. Tidak pernah orang tua berpikir untuk bagaimana mengambil keuntungan dari kepengurusan anak itu. Berbeda dengan ketika manusia itu mengurus binatang yang kita sebut dengan memelihara. Maka ketika kita lihat bagaimana manusia memelihara binatang, maka yang terjadi di sana adalah bukan Rabb, bukan mengurus dalam arti orientasi kepada keuntungan yang diurus. Tapi kalau memelihara binatang lebih berorientasi pada kepentingan yang mengurus. Binatang yang kita pelihara, tentu saja kita berharap keuntungan dari binatang itu untuk kita. Misalnya untuk dijual. Maka kalaupun binatang itu yang kita pelihara sakit, kita bukan kemudian berusaha untuk mengobatinya ke dokter atau bagaimana. Kalaupun kita berusaha mengobatinya, tentu tujuan utamanya bagaimana binatang itu kemudian bisa sehat, dan kalau sudah sehat ya memberikan keuntungan. Kalau perlu sedang sakit pun dijual. Nah, ini lawan daripada Rabb itu. Maka sifat Rabb ini, ya, atau kalimat Rabb ini kemudian tersandar kepada zat Allah yang bersambung dalam kalimat yang lengkap Alhamdulillahirabbil alamin. Artinya ketika kita memuji kepada Allah, maka kita punya alasan kuat. Kenapa kita memuji? Karena Allah yang mengurus sekalian alam.
Karena Allah yang memelihara sekalian alam. Berbicara alam berarti berbicara segalanya, berbicara semuanya. Karena alam ini seluruh isinya dan termasuk juga semua makhluk yang di dalamnya adalah tidak mungkin tanpa ada yang menciptakan, maka Dat pencipta itulah yang kemudian memelihara dan mengurusnya, yang disebut dengan Rob itu. Tidak ada satu pun sekecil apapun makhluk yang lepas dari pengawasan atau Robnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian, jangankan manusia, ya, manusia mungkin diberi kemampuan yang sangat-sangat terbatas untuk mengurus sesuatu, bahkan termasuk mengurus dirinya, tapi Dat Allah tidak demikian, karena Dia tidak perlu dan tidak butuh untuk mengurus dirinya, tapi Dia sebagai Rob adalah Rabbul Alamin. Oleh karena itu, nanti kita bisa membagi dan mengelompokkan apa saja Rob Allah ini terhadap apa saja Rob Allah dan seperti apa bentuknya. Kita bisa baca dalam beberapa ayat dan beberapa hadis, insya Allah pada sesi yang akan datang. Qulu qouli hadza, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.